Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipandu oleh ketua kelas. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita lihat dulu lingkungan sekitar kita apa sudah bersih atau tidak. Ada sampahnya atau enggak? Nah, kalau ada dikunci ya, anak ya. Ya, dibuang ke tong sampah. Oke. Ya, kita tidak boleh lupa kebersihan itu penting untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Oke. Nah, gimana anak-anakku sih? Sudah bersedia untuk belajar hari ini? Ada yang kurang semangat atau kurang sehat? Sehat semua ya? Oke, syukurlah. Untuk memulai kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, seperti biasa yang dipandu oleh siswa kami Ripa. Yang lagunya apa kita bawa untuk lagunya hari ini? Garuda Pancasila. Dewi? Dian? Saya, Pak. Gita? Hadir, Pak. Iya. Leni? Hadir, Pak. Luciana? Hadir, Pak. Marnata? Ada, Pak. Melati? Saya, Pak. Novita? Saya, Pak. Tanyutan? Ya, Pak. Ramadhani? Saya, Pak. Oke. Resina? Saya, Pak. Rifa? Hadir, Pak. Rika? Hadir, Pak. Selfie? Hadir, Pak. Oh iya. Suryani? Saya, Pak. Tina? Hadir, Pak. Oke. Semuanya hadir ya. Oke, mantap. Ini awal yang baik ini, semua kita hadir.
bahwasanya belajar itu penting ya. Nah, selanjutnya kita membuat kesepakatan dulu ya. Artinya pembelajaran ini gimana biar berjalan secara efektif dan efisien. Bapak harap selama proses pembelajaran itu diikuti dengan jelas ya. Artinya dengan benar, jangan rasa rusuk, jangan reco ya, jangan mengganggu temannya, diikuti dengan baik karena ini untuk kalian ini ya. Ini bagus untuk kalian, makanya kita pelajari. Ya, yang kedua kalau permisi, ya mohon permisilah sama Bapak ya. Dan untuk kelanjutan pembelajaran kita kalau ada nanti penjelasan Bapak kurang jelas, boleh ditanya dengan cara tunjuk tangan atau bertanya. Oke, nanti akan Bapak jelaskan dengan baik. Oke, ini biar semangat kita biar pulih kembali, kita lakukan dulu SBK. Ayo, semuanya berdiri. Oke, seperti biasa SBK kita adalah tepuk semangat. Bukan dengan semangat ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Biar pelajarannya bisa melekat dalam kita. Nah, jadi sebelum kita pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengulang kembali untuk mengingat kelanjutan materi kita ini, yaitu pelajaran kita minggu lalu. Ya, untuk pelajaran kita minggu lalu ada anak-anakku siapa yang ingat? Saya Pak. Iya, silakan biar. Pelajaran minggu lalu kita belajar tentang topologi jaringan komputer. Iya. Topologi jaringan komputer ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi bintang atau star, dan yang keempat topologi pohon atau tree, kelima topologi mesh. Iya, tepuk tangan untuk kamu kita sekian. Artinya materi hari ini bisa kita lanjutkan karena materi yang lalu kita sudah tuntas. Itu salah satu dari teman kalian tadi menjelaskan bahwasanya materi kita minggu lalu adalah mengenai topologi jaringan. Jadi kalau kita menyatakan bahwasanya topologi itu ada 5. Kalau kurang jelas bisa sambil buka bukunya. Yang pertama itu apa ya? Topologi bus dan topologi ring, topologi bintang sama dengan star ya. Oke, dan keempat topologi pohon. Terakhir Topologi mesh. Iya, topologi mesh. Bagus. Nah, jadi Bapak senang hari ini karena anak-anak sekalian masih mengingat untuk pelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita pembelajaran kita adalah praktek pemasangan kabel, yaitu kabel strike ataupun crossover, ya. Dimana kita harus, kenapa kita mempelajari ini? Karena memang perlu yang kita gunakan untuk praktik atau dalam kehidupan sehari-hari yang bergerak di bidang IT. Katakanlah untuk membangun suatu jaringan, ya kan? Ya, baru apa untuk konektivitasnya, apa yang kita gunakan. Nah, dan di sini bisa Bapak gunakan slide. Ya, di sini ada kita buat. Nah, ini judul awalnya ya. Bahwasanya kita pembelajaran jaringan pengkabelan. Oke. Dan di sini sudah bisa Bapak apakan sebelum memulai itu pasti anak-anak sudah membaca di rumah, ya kan? Ya, untuk pelajaran ini, jadi Bapak mencoba untuk menanya, ya kan?
Artinya sejauh apa materi yang kalian baca di rumah. Oke. Yang pertanyaan pertama yang mau bacakan, yang mau bilangkan adalah itu mengenai jenis-jenis daripada pengkabelan. Di antara anakku siapa yang bisa? Oh iya, Roma, silakan. Jenis-jenis kabel yaitu yang pertama jenis kabel strike, yang kedua jenis kabel cross. Oh iya, oke bagus. Tepuk tangan untuk orang kita. Nah, memang itu ya. Memang ada jenis dua pengkabelan itu, yang strike maupun cross. Itu lebih jelasnya nanti melalui prakteknya atau penayangan video nanti Bapak sediakan ya untuk lebih jelas. Karena pembelajaran visual itu kadang-kadang aku lebih menarik. Dan yang selanjutnya Bapak tanya urutan warna. Nah, tadi kan ada dulu kan jenis pengkabelan itu cross maupun strike. Sekarang Bapak tanya urutan warna kabel jika kita menggunakan strike. Ayo, siapa yang bisa? Iya, silakan melatih. Urutan dari kabel strike ialah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, mantap. Aplaus untuk kawannya. Sudah jelas ya? Seperti yang di buku. Tapi alangkah baiknya kita ulangi. Apa warnanya? Putih, putih orange, orange. Putih hijau biru, Putih hijau, biru. putih biru hijau. Putih biru, hijau, dan putih coklat. Nah, diingat ya. Nanti waktu pemasangan kabelnya diingat. Oke? Itulah kita udah kelengkapan bukunya, tetap dibaca ya. Oke, selanjutnya untuk soal yang berikutnya. Tadi pengkabelan itu ada crossover ya. Nah, sekarang Bapak tanyakan warna urutan untuk kabel crossover. Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Ayo. Urutan warna kabel cross adalah urut 1 atau urut A, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat. Ujung 2 atau ujung B, putih hijau putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kawan kita. Nah, itulah gunanya kita membaca buku jadi tambah pengetahuan kita ya. Nah, itu. Jadi artinya terus ini kenapa ada ujung A, ujung B? Tadi yang strike itu ujung A, ujung B-nya harus sama. Kalau cross enggak. Ujung A-nya yang pertama tadi, ujung B-nya itu yang berubah. Ayo, ujung B yang mana? Warna apa tadi? Kita lagi. Putih, putih hijau, hijau. Baru? Ya, lanjut. Oke, terakhir. Iya, putih coklat. Jelas ya? Oke, dan untuk itu masuklah kita tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada Bapak buat bahwasanya tujuan kita pembelajaran kita mengidentifikasi peralatan apa saja yang digunakan untuk pemasangan kabel tersebut. Nah, di situ tadi di sini ada buat tadi ini pertama ini namanya tester untuk pengujian nanti ya. Sini lengkap, lalu di sini kabel TB. Ini kalau ini siapa? Ya, bapak dulu ini ya. Oke. Jadi yang kedua baru tadi yang kita klasifikasi yang seperti yang di belakang si Roma tadi, bahwasanya ada kabel strike dan crossover. Ya. Kita lanjutkan dan memasang kabel itu baik secara strike dan crossover dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita. Jadi untuk memperjelas penjelasan Bapak Ibu dan pemahaman anak-anak sekalian, di sini akan Bapak tayangkan sebuah video mulai dari peralatan sampai pemasangan kabel strike dan crossover, ya. Oke. Bapak harapkan selama menonton video pembelajaran kita ini ikuti dengan benar, ya, dengan seksama, biar nanti kita waktu praktek bisa berjalan dengan lancar. Oke.
Nanti kalau ada pun yang kurang jelas boleh tanyakan kembali ya, karena kita sifatnya pembelajaran. Nah oke, jadi untuk itu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sendiri Komputer. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya ya merakit kabel, yaitu kabel strike dan kabel cross. Oke, di sini saya sudah sediakan kabelnya. Ini kabel jenis Cat 5, ada yang Cat 6 dan ada juga yang Cat 7. Nah itu makin tingkatnya, kualitas kabelnya juga makin bagus. Di sini saya menggunakan kabel Cat 5. Kemudian di sini ada konektor RJ45. Ini fungsinya untuk menyatukan nanti pengairnya pada perangkat input yang terhubung jaringan. Oke. Ini konektornya. Kemudian di sini ada tester yang berfungsi untuk mengetes apakah kabel yang kita buat nanti sudah benar urutannya atau belum. Ya, ini testernya. Kemudian di sini ada tang crimping. Oke, ada tang crimping. Jadi kita punya di sini tang crimping, tester, konektor RJ dan kabelnya. Kita langsung aja praktek. Pertama kita ini karena untuk praktek, jadi saya memotong kabelnya itu pendek aja ya. Oke, di sini ada ini untuk alat memotong kabelnya. Ini yang kita gunakan. Nah ini tang crimpingnya. Oke, di bagian tang crimping ini saya jelaskan di sini ada pisau. Pisau di sini untuk fungsinya untuk memotong kabel ya. Ini memotong kabel seperti ini. Ya. Kemudian di bagian tang ini itu ada penjepitnya untuk pengait pada RJ-nya nanti untuk menetapkan RJ45-nya. Jadi ketika dipasang kita akan menekannya seperti ini. Jadi konektor RJ-nya itu nanti bakalan masuk kemari. Kemudian kita akan tekan ketika nanti rangkaian kabelnya sudah terpasang. Oke, kita mulai prakteknya. Ini ada kabelnya di sini ukuran 2 meter ya. Jadi saya potong aja. Ini ya. 2 kabel, ini kita potong menggunakan pisau yang telah disediakan oleh tang crimping ini. Kita potong, ya sudah ya. Nah di sini kita praktekkan 2 kabel. Yang pertama kabel cross dan kabel strike. Ya, ini yang pertama kita rakit dulu kabel strike. Ya, strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian yang cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Ini kabelnya kita simpan dulu, kita praktek dulu bagaimana cara membuatnya ya. Kita langsung aja. Ini ada tang, ini ada pisau. Pisau ini fungsinya untuk memotong kabelnya. Ya, di sini ada lubang. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lubang. Ini biasa yang digunakan adalah lubang yang pertama. Jadi ini fungsinya untuk pengupasan kabelnya. Jadi cara menggunakannya seperti ini. Kita masukkan kabelnya. Ya, ke dalamnya segini aja, jangan terlalu panjang. Dan kemudian kita putar ini pisaunya. Jadi dia bakal memotong dan mengupas kabelnya. Ya, dan terkupas. Dan kita lihat di sini ini ada percampuran warna ya. Ada yang putih oranye-oranye, ada yang putih hijau-hijau, dan ada yang putih biru-biru, juga ada yang putih coklat-coklat. Nanti kita sampai. Ini kalian harus pisahkan dulu kabel yang terlilit ini supaya pemasangan kabel strike-nya nanti lebih gampang. Oke, ini untuk ujung yang pertama, dan ini kita potong lagi untuk ujung yang kedua. Sama caranya. Oke, jadi udah 2 ujung ini kabel ini telah terkelupas dan telah saya pisahkan antara kabel lilitannya. Jadi untuk merakit kabel jenis strike itu urutan warnanya yang ujung 1 dengan ujung yang kedua itu sama. Jadi untuk urutan kabel strike itu yang pertama putih orange, ya ini putih orange, kemudian putih hijau, biru, ya putih biru hijau, putih coklat. Ya, ini putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat.
Nah ini bakalan kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ya, ini kan masih kabel ini masih longgar, jadi kita harus rapikan supaya dia tersusun rapat. Cara rapikannya biasa saya seperti ini ya. Ini kita tahan, gini, lalu saya goyangkan ke kiri dan ke kanan, seperti ini. Nah ini sudah rapat ya. Ya, ini sudah rapat. Kemudian kita akan masukkan kabel ini yang sudah kita rapikan ini ke dalam konektor RJ. Nah, cara memasukkannya kita lihat di sini. Bagian pengait yang ada di atas ini berada di bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, baru dimasukkan seperti ini. Putih orange-nya itu ada di sebelah kiri ya. Kalau di tangan saya sebelah kiri. Nah, ini kita harus potong dulu, rapikan dulu ujung ini supaya sama rata menggunakan tang crimping. Jadi cara memotongnya sama, kita menggunakan pisau yang untuk memotong tadi. Ya, seperti ini ya. Kita gunakan pisaunya, kita potong. Ya, ini telah rapi ya. Kita potong sedikit aja lagi ya, tanggung kurang. Oke. Putih orange, putih hijau. Kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, sudah benar, kita masukkan. Ya, masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian ini pastikan putih yang pembatas kabel yang putih ini ya harus masuk setidaknya di sini. Setidaknya di sini ya masuknya. Jadi ini kita sorong aja lagi sampai yang putih itu masuk ke dalam. Jadi motongnya jangan terlalu panjang, jadi dia nanti kabelnya nggak bakalan menjepit. Nah seperti inilah ya kurang lebih. Ini kita cek lagi putih orange, hijau biru, biru hijau, putih coklat. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi posisi pengaitnya itu ada di belakang ini. Putih orange-nya tuh ada di sebelah sini. Ya, begini. Ketika sudah, untuk menjepit kuningan ini dengan kabelnya kita gunakan lagi tang crimping, tapi di bagian sini. Jadi kabelnya itu kita masukkan seperti ini ke tang crimping. Setelah masuk, kita lihat di sini, kita jepit ya dengan kuat aja jepitnya sampai bunyi tek gitu dia. Yang ini saya tekan ya, 1, 2, 3. Nah, sudah bunyi. Tekan-tekan aja lagi, dan ini telah rapat ya, pastikan kuat. Oke, kemudian untuk ujung yang kedua itu ujungnya sama aja, karena kita yang rakit ini adalah kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Oke, ini sama putih orange, putih hijau, biru, putih biru hijau, putih coklat. Ketika sudah merasa pas ya, kita crimping lagi sampai bunyi. Ya, bunyinya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini adalah kabel jenis strike yang saya rakit. Ketika sudah jadi, kita menggunakan hand tester. Kita mengecek apakah kabel yang kita buat barusan ini sudah benar atau belum urutannya. Ya, cara mengeceknya di sini bagian hand tester ini bisa lepasnya dua gini ini kalau fungsinya kabel itu terlalu jauh ya. Misal kabelnya jaraknya 5 meter, jadi kita harus lepas yang satunya ini. Karena ini jarak yang berdekatan, jadi saya nggak usah lepas. Oke, di sini konektor RJ45 ya, yang ini RJ45. Kita tekan yang sama RJ45 juga. Kemudian di sini RJ45 juga. Untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, kalau untuk kabel jenis strike itu urutan nomornya itu sama. Jadi nanti ketika saya hidupkan, kalau dia sama 1, 2, 3, 4 sampai 8, berarti kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi
Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 ini nanti terpelan-pelan, berarti kabel yang kita rakit ini gagal dan itu nanti nggak bisa terkoneksi. Kita tes ya. 1, 2, 3 kita on-kan. Nanti kalian lihat ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini kabel strike yang kita rakit telah berhasil. Ya, fungsi kabel strike ini sendiri itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya switch dengan komputer, ya, komputer dengan misalnya akses point, mikrotik, nah seperti itu. Nah, ini kabel jenis strike. Kita sudah berhasil membuat kabel jenis strike. Sekarang kita praktek membuat kabel jenis cross. Cross itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya apa? Contohnya seperti komputer dengan komputer, ya, switch dengan switch, seperti itu. Perangkat yang sama. Nah, ini kabel yang saya potong tadi. Sisanya kita buat. Ini kita potong lagi. Lupa sama caranya. Ini lubang yang pertama saja. Sebenarnya segini ya, seujung tangan aja potongnya. Oke. Kita bisa tangan itu. Ini kabelnya yang bakalan kita rakit nanti adalah kabel jenis cross, ya. Jadi urutan untuk kabel jenis cross, ujung yang pertama dengan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung pertama itu sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sama seperti yang ini sebelumnya, seperti kabel jenis strike. Kemudian untuk ujung yang kedua itu kabelnya jenis urutannya berbeda. Yang pertama itu putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Jadi kita langsung praktek aja. Ujung yang pertama sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat. Ketika sudah sama, yang keempat kita goyang lagi kanan ke kiri supaya kabelnya rapat. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ingat ya, urutannya seperti ini. Jadi yang posisi putih orange-nya itu kalau di tangan saya itu ada di sebelah kiri. Seperti ini. Kita masukkan ya. Ini bukan kabel ya, ini benang supaya jaga kabel supaya jangan putus dalam. Kita cek lagi ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ya, sudah benar. Jadi sebelum dikerimping kalian harus tes, lihat lagi urutan warnanya sudah benar atau belum. Ya. Kemudian ini sudah kita kerimping sampai bunyi. Nah, begini. Ini ujung yang pertama. Kemudian untuk ujung yang kedua itu berbeda. Ujung yang kedua itu untuk kabel jenis cross itu ujungnya beda. Yang pertama bukan putih orange tapi putih hijau. Urutannya ya, ini kabel namanya putih hijau, putih orange biru, ya biru, putih biru orange, putih coklat. Yang saya ulangi ya, urutannya nanti. Yang pertama itu putih orange, putih biru, putih hijau ya, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Nah itu ujungnya satunya. Ketika sudah kita potong ya. Potongnya rapi, ya harus rapi supaya dia bisa masuk. Kita masukkan. Nah setelah sudah masuk kita jangan lupa harus kita cek lagi. Putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Ya ini sudah saya cek dan urutannya sudah benar. Oke, kita printing seperti ini ya. Nah kita sudah berhasil merakit kabel jenis cross. Sekarang kita tes apakah kabel jenis cross yang kita buat barusan ini memang benar terhubung atau tidak, ya, dengan menggunakan line tester ini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak?
Sama caranya kita masukkan ke konektor RJ yang versi 45. Di sini juga yang RJ 45 juga. Nah, kita tes, kita on-kan. Kalau yang putih orange itu urutannya tetap sama dari 1 sampai 8. Tapi kalau dia dari 1 sampai 8, tapi kalau misalnya yang warna hijau itu urutannya berbeda, kita lihat nanti ya. Ini kita hidupkan. Nah, di sini kalian bisa lihat putih orange yang ujung sini itu memang harus berurutan dari 1 sampai 8, ya. Dari 1 sampai 8. Kemudian untuk ujung yang sini kalian harus lihat dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat dengan urutan yang pas dan benar. Ya, oke, kita sudah berhasil membuat dua jenis kabel yang berbeda. Ya, di sini ada kabel jenis stripe yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Ya, contohnya seperti komputer dengan switch dengan access point dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu kabel jenis cross. Cross ini adalah kabel jenis untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya seperti switch dengan switch, komputer dengan komputer, ya seperti itu. Oke, cukup sampai sini dulu video kali ini. Dan mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mempraktekannya nanti. Dan jika kalian masih kebingungan tentang cara pemasangannya, kalian bisa tulis kebingungan kalian itu di kolom komentar nanti. Ya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan update terbaru tentang mengenai channel edukasi sendiri ini. Karena di sini kita bakalan banyak edukasi. Selanjutnya penjelasan dari Bapak untuk lebih jelasnya itu. Ini tadi ada alat dan bahannya ya, seperti ini nanti Bapak gantikan. Ini namanya apa tadi ini? Iya, ini. Yang ini? Iya, tester. Selanjutnya ini adalah kabel UTP ya. Dan yang mau kita pasangkan ke kabel itu namanya oke, nih RJ45 ya. Oke. Dan untuk memastikannya di sini ada juga Bapak buat penjelasannya bahwasanya kabel itu yaitu untuk menghubungkan fungsinya itu komputer itu Pak peer to peer ya. Nah, ini komputer tadi Bapak jelaskan bahwasanya alat yang sama kita gunakan penkabelan yang mana? Ada yang ingat? Yang cross over. Tapi kalau alat yang berbeda kita gunakan straight. Nah, ini dia ya. Nah, ini jelas ini kan. Kabel penantara komputer dari server musik juga boleh. Kabel jaringan itu bisa perantara yang menggunakan lokal, misalkan warnet, kantor, perusahaan atau di sekolah kita. Selain itu, kabel UTP itu atau dipanjangkan itu unsighted receiver sering digunakan untuk LAN ataupun kabel telepon. Nah ini contoh pengabelannya, yaitu tadi anak aku udah mengerti ya kan, bahwasanya strike itu ujung A dan ujung B nya sama. Bisa ya? Dan ujung A ujung B nya kalau yang cross ujung 1 dengan ujung 2 B beda. Ini cerita strike dulu ya kan, ujung A dengan ujung B kan sama. Artinya dari 1 dengan 2 sama. Bisa ya? Pelan-pelan kita, pokoknya kita harus mengerti sebelum kita terjun ke praktek. Dan selanjutnya ada kabel cross. Nah, ujung A nya sama dengan ini tadi, cuma ujung B nya beda. Yang mana dua dia putih hijau, lalu putih merah, putih orange, biru, dan putih biru, orange, dan putih coklat. Ujungnya ini sama semuanya. Putih coklat. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan. Nah, jenis kabel itu susunannya itu tadi beda-beda ya, tergantung apa yang diminta, ya kan? Dan nah ini dia. Jadi untuk membuat sebuah jaringan
Pengkabelan itu apa aja alat yang tadi yang Bapak contohkan tadi sudah menampakkan. Nah, yang pertama itu adalah kabel bibir. Terus ya suaranya agak kuat terdengar Bapak belum? Yang ketiga apa? Bimbing tos. Dan yang terakhir? Ya, oke, mantap. Dan selanjutnya langkah-langkah pemasangannya, ya, karena sudah tersedia di sini, boleh dilihat ya kan, bahwasanya potong kabelnya kayak video tadi ya. Ini hanya menjelaskan sekilas sebenarnya. Nanti kalau bukan jelas nanti Bapak menonton videonya ini. Oke? Bisa ya? Bisa, Tidak Pak. ada lagi kulit luar. Bisa ya? Nah, ujung bimbingnya saya kira nanti kalau teori memang agak susah, tapi nanti kita praktekkan dengan sendirinya kita akan lebih paham. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, urutan cross. Nah, ini seperti ini, sudah sama. Tahapan-tahapannya itu harus seperti ini. Nanti kalau kurang jelas pun ada di bukunya, baru Bapak akan kembali memperjelas. Pokoknya intinya anak harus tahu dan tuntas pembelajaran kita hari ini sampai ke praktek, sampai dengan diujikan benar atau tidak yang anak-anak kerjakan. Nah, saya kira itulah untuk penjelasan video tadi ya. Bapak harapkan dengan sendirinya kita nanti berkolaborasi antara satu yang lain untuk pengerjaan itu. Oke. Nah, sesuai dengan arahan Bapak minggu lalu, bahasanya kita udah tempat duduknya langsung juga di kelompok. Oke, mantap. Jadi sekarang Bapak membagi kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita ada kelompok. Jadi setiap kelompok itu harus bekerja sesuai dengan. Nah, ini Bapak bagi peralatan dan bahannya. Sampai semuanya dapat. Ini satu kelompok Bapak bagi 2 ya. Oke. Ini namanya apa tadi? Oke, krimping. Jadi kalau alat dan bahannya kurang, boleh kita sesuaikan. Oke. Ini Bapak bagi ya sesuai dengan apanya ya. Jadi Bapak bagi tugasnya. Yang ini nanti yang terus ya, yang clean strike ya. Ingat apanya? Nah, ini terakhir pinjau Bapak bagi sesuai dengan kelompoknya. Terus ini apa? Yang kedua cross ya. Cross dia strike. Jadi ingat ya Bang, warnanya itu jangan sampai lupa. Yang kedua bisa ya Bang, walaupun sendiri laki-laki harus semangat, ini kan kita bisa. Oke. Yang kedua sambil lihat-lihat modulnya ya, apa ya bukunya. Oke. Nah, siap. Yang dua terus ya. Oke. Oke, nah, bisa ya. Oke, untuk kabelnya, nah setiap kelompok
mengerjakan sesuai dengan arahannya ya. Oke, ini kabelnya. Potong-potong. Yang lain sudah bisa bekerja, yang sudah ada apanya di apa nanti ya? Kalian apa tadi Bapak bilang? Cross ya? Ya bagus pertanyaannya. Kalian strike ya? Kalian cross, kalian strike. Satu kali lagi ya. Oke, gitu ya. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Katanya kalau mau kita laksanakan sesuai dengan pelajaran kita tadi. Bisa mulai kerja sambil Bapak membagikan apanya sudah boleh sambil dikerjakan. Oke. Mengingat waktu kita terus. Ya, silakan kerjakan. Yang apa? Ya, betul. Ini dulu sekalian pengerjaan. Ingat ya, siapa tadi bagian? Strike dan cross. Biar sekalian kita nanti pengujiannya lebih efisien. Ya. Ini Bapak potong-potong dulu ya. Karena untuk kali ini nggak apa-apa perlu panjang-panjangkan. Jadi kita bisa tahu pemasangannya. Ada lagi yang kurang? Mau kemana? Kalian satu orang. Bagian ada yang kurang satu. Bagian dia kelimanya, jadi berkali kan ada 4, ada 5. Ada yang belum dapat? Udah semua ya? Saya Bapak bilang terus yang mana sebenarnya? Oke. Oke. Ada lagi yang belum? Oke, sekarang lembar LKPD-nya Bapak bagi ya. Nah, ini dia. Oke. Ini diisi ya sesuai dengan dan bagi ya sebetulnya. Oke, ini udah sebelumnya sudah. Ini ya. Sudah. Oke, sudah ya, sudah jelas. Nah, kita buat kesepakatan pengerjaannya untuk pengkabelan. Kita buat waktunya lebih kurang 20 menit. Oke, kita sepakati dulu ya. Baru selanjutnya untuk pengerjaan PKPD-nya yang berupa pembentukan esai dan penguraian itu kita gunakan waktunya selama 15 menit. Bisa ya? Oke. Bapak harap berjalan dengan baik. Kalau ada kurang jelas bisa ditanya Bapak ya.
Jangan malu-malu untuk belajar daripada peran kita. Iya, nanti ya kalau kurang target pikirnya mana dari kurang lagi. Oke. Nah, kalau ada kurang jelas boleh dilihat contoh pengambilan yang di Bapak slide itu ya. Oke? Nah. Apa kurang jelas ini atau ini lebih jelas? Nah, ini mana? Mana yang lebih bagus? Yang kebetulan tadi ini atau ini? Ini dengan teks dia, yang tadi itu dengan gambar. Yang mana lebih gambar? Gambar aja ya. Oke. Nah, ini dia. Ya, ingat ya, siapa tadi yang cross dan strike-nya ya. Oke, pengujiannya ya. Roma udah bisa dia pewarnaannya udah dapat ya. Gimana? Ini karena agak apa? Ini ya? Nah, ini kayaknya ini orange ya. Memang agak dia pakai teknik karakter ini agak sama memang. Ini tidak orange dengan coklatnya. Iya, oke. Ya. Pas. Karena sudah lupa kemasukannya tadi ya, sesuai dengan video kita tadi. Artinya kulit nebular itu kok bisa seperempat dia mana? Oke. Nah, ini bagus ya, sekitar segini potongnya itu pas kulitnya ini, jadi pas kulitnya potongnya.
Kalau ada kendala ditanya ya. Gimana Dek? Ada kendala? Pas ya? Iya dilakukan ya. Dengan hati-hati. Artinya kabelnya itu agak kuat dia ke dalam. Biar terdeteksi nanti ya, dengan lampu indikatornya.
Oke. Yang lain ya lanjutkan ya. Karena teman kalian udah ada yang sudah selesai, kita uji apakah dia benar atau tidak. Kalau salah kita perbaiki ya. Karena aku ada waktu untuk memperbaiki. Ya, itu dia. Oke. Nah, ini punya si pengilutan ya. Kita tes dulu. Oke. Apakah bisa atau tidak? Oke, jadi sesuai dengan arahan Bapak tadi, inilah testernya. Kita tes ya. Nah, oke. Nah, lihat dia pemakaian strike ya Pak. Nah, ini jelas ya. Nah, oke, ini motivasi sama kalian belajar. Di sepanjang sekali coba langsung bisa ini. Ya, itulah kalau dari awal diikuti dengan bagus, dengan teliti, ya. Di samping ini juga kesabaran, ya. Oke, mantap. Ini untuk apa? Udah bisa penuntan. Dilanjutannya untuk crossover, ya. Crossover ya. Ya, penentuan ada apanya plusnya dia untuk crossover. Dan satu lagi ini kelompok 5 ini kalau game ini duluan loh. Dari kelompok lain 1, 2, 3, 4. Ya, mohon ya. Ini kelompok 5 juga sudah selesai kawan kita si Roma untuk pengujiannya. Oke, kita lihat ya Roma. Oke. Ini lampunya jelas ya. Nah, mantap. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 5. Ya. Ayo yang lain. Saya yakin Bapak sudah bisa. Oke, sudah bisa. Oke. Mantap. Ya, nah. Sudah selesai? Bagus. Menyusul dari kelompok 3. Nah. Bapak harap juga keberhasilannya sama. Oke, berhasil ya. Ini cross. Ini contoh yang baik, udah bisa cross. Tadi strike ya, ini cross. Lihat. Ya urutannya ini 1, 2, 3, ini 2, 4 dan selanjutnya ini dia cross ya. Ini bagus. Oke, lanjut. Makin semangat yang lain ya, kelompok yang lain. Kelompok 5 bisa, kelompok 3 bisa. Oke. Iya. Nah, sekarang kelompok 4. Mantap. Seperti ini. Itu keberhasilan itu dimulai dari ketelitian kita. Oke, ini tadi apa? Strike. Oke, sejauh ini semua benar. Ini juga berhasil. Kelompok 4. Halo, mana yang lain? Kelompok 1 dan oke. Ini dilanjutkan ya karena udah berhasil dia strike. Kita sekarang yang oke. Nah, untuk kelompok 1 sudah ada yang selesai. Ada kendalanya di mana? Kendalanya di mana? Ya, udah, oke. Kelompok 2. Oke. Menyusul kelompok 1 ya. Ini kelompok 2.
Oke, kelompok 2 ini lampu indikatornya 2 kayak itu. Jadi mohon perbaikan ya. Ya, mohon perbaikan ya. Gak apa-apa, masih ada waktu untuk pengerjaan ini. Ya, ini saya kira kurang terjepit dia atau mana dia ada di dalam ya. Oke, nggak apa-apa. Itu salah dikit dia ya. Diperbaiki. Udah? Oke. Yang nanti tadi ini coba kita tes ya. Mudah-mudahan sukses. Jadi yang gagal tadi siapa? Jangan kecil hati ya. Itu biasa kegagalan itu awal dari kesuksesan. Iya. Oke, terus. Iya. Oke, mantap. Dari kelompok 4, 2 orang udah sukses. Nah, ayo kelompok 1 kamu bisa. Ada yang bisa lagi yang lain? Udah? Mana kamu? Udah? Yang apa ini bang? Terus dulu atau strike? Ya. Ayo kelompok 1 kamu bisa. Apa dia? Oke, ini yang perhatikan ya yang terus untuk karena kita Bambang udah sukses ya. Oke. Oke, yang strike. Ya, saya harap ini udah 80% selesai dia. Ya, mantap. Ini kita tidak menunggu dari kelompok 1 apa kendalanya. Bisa Bapak bantu. Ayo. Yang strike terus. Peralatannya lengkap. Ya. Kelompok lain sudah ya, sudah mantap. Kita tunggu kebersamaan kita dengan kelompok 1. Ini kendalanya gimana? Ada lagi? Oke. Bisa? Gimana? Ada masalah? Ya. Kelompok 1 ya. Jadi Bapak kasih tahu waktunya tinggal 10 menit lagi kita langsung presentasi yang mempresentasikan hasil yang kami kerjakan di dalam LKPD tadi. Ini apa? Oke, ini strike ya. Jadi sekarang itu udah lanjut sampai. Kalau kelompok 5 sudah tuntas. Nah, ini buktinya, oke? Oke, plus dulu untuk kelompok 5. Ini sudah tuntas. Oke. Bapak harap kelompok yang lain juga menyusul ya. Semangat. Sudah? Mana lagi? Yang klaim kelompok 1. Iya, silakan.
balik ya. Oke, ini juga sudah mantap ya. Nah, kelompok 4. Ya. Lanjut yang lain kelompok 1, kita tinggal menunggu pembahasan daripada kelompok 1. Biar kita mulai presentasi kita. Ayo kelompok 1. Mana kendalanya? Ayo kelompok 1 udah bisa ini? Oke, dah kelompok 1 kita tes ya, ini selesai ya. Oke, kita tes ya. Oke, untuk kelompok 1 sudah mulai, sudah ada yang tes. Oke, yang ini untuk dulu ya, untuk kelompok 1. Ini kebetulan orang ini crossover, kita perhatikan dia. Nah, lampu indikatornya 1, 2. Nah, oke, bisa ya. Nah, kelompok 1 sudah bisa untuk yang strike-nya. Nanti akan diikuti dengan crossovernya ya. Iya, oke, lanjut. Bisa ya? Ya? Iya, terakhir ya. Iya, oke. Kita apakan? Ini strike ya. Oke? Mantap. Oke, kelompok 2. Mantap. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah sukses semuanya, baik cross maupun. Oke. Nah, kita sudah ini dulu praktik kita. Kita melihat presentasi daripada anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita anak-anak presentasi sesuai dengan kelompok masing-masing, marilah kita ini kita yang ada yang ngantuk di sini dia udah mulai semangat. Kita berdiri untuk SPG. Ya, biasa ya. Nah, karena kita udah sukses prakteknya, kita mulai. Oke, jangan semangat ya. Ya, biar kembali kita masih banyak lagi yang mau mengikuti kegiatan kita hari ini. Jangan semangat, ayo. Sesuai dengan yang biasa kita lakukan adalah tepuk semangat. Jangan suara yang lantang. Ayo, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih untuk kita semua kembali. Mantap. Oke, saya persilakan untuk kelompoknya. Ini berarti kita sudah tuntas. Baik kelompok 1, cuma dari kewalahan dari kelompok 1. Yang lainnya sudah bagus. Kelompok 1 terakhir sudah bisa. Mungkin orang itu kelemahannya tadi di kurang ketelitian ya. Oke. Sekarang untuk semua apa itu tolong dibuat di tengah. Nanti kita pakai yang selesai. Ya. Karena kita sudah tuntas. Ingat waktu kita juga kurang lebih tadi Bapak bilang 20 menit supaya berjalan dengan baik. Ayo. Udah? Sekarang Bapak persilakan untuk mengingat waktu kita semakin singkat. Bapak kira untuk kelompok. Ya. Kelompok 1 supaya maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Ya. Hasil diskusinya. Ya, silakan. Ke depan. Iya, ke depan. Iya.
nanti sesuaikan ya hasilnya ya, mana hasil kelompoknya. Iya, bagus. Mantap ya. Nah, saya harapkan untuk kelompok lain juga supaya memperhatikan kawannya untuk memberikan hasil diskusinya, ya kan? Jadi kita harus menghargai daripada hasil karya kawan kita. Nah, oke, Bapak harap sudah selesai. Siapa moderatornya, ya kan? Dan yang lain nanti akan setelah presentasi Bapak akan menilai hasil daripada KPC. Nah, yang apakah sesuai dengan harapan kita semua? Oke, waktu dan tempat dan silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan teman kami Redian. Kabel crossover pada kabel ini antara ujung kabel 1 dengan ujung kabel 2 mempunyai urutan yang berbeda. Adapun urutannya adalah urutan pada ujung kabel 1 putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Urutan pada ujung kabel 2 putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Kabel strike mempunyai urutan yang sama antara ujung kabel 1 dengan ujung kabel yang satunya. Adapun urutannya adalah putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Alat-alat yang harus dipersiapkan untuk pembuatan kabel UTP, strike dan cross adalah: yang pertama kabel UTP, yang kedua konektor RJ45, dan yang ketiga routing coil, yang keempat cutter atau routing kabel, dan yang kelima tester kabel. Mengetes atau menguji kabel UTP yang telah terpasang, apakah telah bekerja secara normal dan lancar atau belum. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, sedangkan kabel strike bisa untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Ya? Sudah? Oke. Mantap, itulah kesimpulan yang diambil dari kelompok 1. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Baik, kita dulu. Nah, mohon KPD-nya ditunggu sama Bapak. Ayo, hasilnya sini langsung. Oke. Oke, mantap. Selanjutnya untuk persingkat waktu kami persilakan kelompok 2. Ayo. Di sini biar lebih jelas suaranya yang luar biar teman-teman yang mendengar. Oke, silakan. Oke, semangat. Sampaikan yang kita. Ayo, yang lain perhatikan aku. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saya sendiri. Yang bernama Nikita Satifani, Nikita Mayania, Salim Farol, Ines Bolon. Oke. Yang nomor 1, kabel crossover pada kabel ini antara ujung K2 kabel ini dengan ujung kabel 2 mempunyai urutan yang berbeda. Adapun urutannya adalah urutan pada ujung kabel 1 yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Yang ujung duanya putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Ketiga, kabel strike. Kabel strike mempunyai urutan yang sama antara ujung kabel 1 dengan ujung kabel yang satunya. Adapun urutannya adalah putih orange, putih hijau hijau, hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nomor 4, alat-alat yang harus dipersiapkan untuk pembuatan kabel UTP, strike dan cross adalah kabel UTP. Yang kedua, konektor RJ45, yang ketiga, printing tool,
Yang keempat, cutter atau gunting kabel. Yang kelima, tester kabel. Menerima, mengetes atau menguji kabel UTP telah terpasang apakah telah bekerja secara normal dan lancar ataupun belum. Keenam, kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, sedangkan kabel straight bisa untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Ayo, biar cepat bergerak. Ya, silakan untuk kelompok 3 dengan singkat dan jelas ya. Ada. Ya, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri atas perubahan nilai ini. Hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saya sendiri. 1. Kabel crossover. Pada kabel ini antara ujung K. 2. Kabel 1 dengan ujung kabel 2 mempunyai urutan yang berbeda. Adapun urutannya adalah urutan pada ujung kabel 1 putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Urutan pada ujung kabel 2 putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. 3. Kabel slide atau kabel slide mempunyai urutan yang sama antara ujung kabel 1 dengan ujung kabel yang satunya. Adapun urutannya adalah putih oranye, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Alat-alat yang harus disiapkan untuk pembuatan kabel UTP slide dan cross adalah yang pertama kabel UTP, yang kedua konektor RJ45, yang ketiga clamping cord, yang keempat cutter atau gunting kabel, yang kelima tester kabel. 5. Mengetes atau menguji kabel UTP yang telah terpasang apakah telah bekerja. Oke, pemaparannya sudah bagus ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4. Ya, yang singkat saja. Silakan. Kelompok 5 ini rame dia. Ayo. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kami dari kelompok 4 dari sendiri Aula Tazila. Saya Muhammad Sari dari India. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Soal pertama, tuliskan susunan jenis kabel strike. Kunci jawabannya, kabel strike atau kabel strike mempunyai urutan yang sama antara ujung kabel 1 dengan ujung kabel yang satunya. Adapun urutannya adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Soal yang kedua, tuliskan digunakan untuk apa kabel jaringan berupa strike dan crossover adalah. Kunci jawabannya, kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, sedangkan kabel strike bisa untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Oke, mantap. Tepuk tangan.
soal kelompok tadi yang ada di Bengko, Bapak. Ya, untuk kelompoknya ini sudah bagus ya. Dari kelompok 1 juga itu pemaparannya sudah mencakup semua materi kita, ya kan? Nah, kelompok 2 juga sesuai dengan apanya. Nah, jawabannya ya kabelnya sudah mencakup semua. Dan terakhir untuk kelompok 5 ya. Itu ada 2 jenis. Ini diterangkan baik warnanya dengan kegunaan masing-masing. Oke. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Nah, di samping itu tadi semua yang kita lakukan itu baik dari awal praktek, alangkah baiknya kita ingat kembali apa yang kita pelajari hari ini. Sudah? Oke. Ini sekarang untuk penutup dan kesimpulannya, apa yang kita pelajari hari ini sampai dengan tadi, di mana tanggapannya pelajaran kita hari ini? Ya, langsung saja ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan Bapak adalah apa yang paling kalian pahami, yang kalian pelajari dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa menunjukkan? Menjawab silakan. Oke. Untuk saudari Rifa silakan ya. Kalian sudah mengetahui apa itu pengkabelan dan cara memasangkan kabel poros dan strap. Iya, bagus. Tekan untuk ini mempelajari ya kan. Dan selanjutnya selama pekerjaan itu kan tentu ada kesulitan yang kita alami, ya kan? Ada yang kita pelajari baik itu dalam membuat yang kita hadapi dalam praktik pembuatan film tersebut. Apa masalah atau kesulitan yang kalian hadapi selama pengerjaan tadi? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Oh iya, silakan. Iya, karena Bapak sudah menjelaskan tentang cara pemasangan kabel listrik dan Oke, jadi itu tadi ya, karena sudah menjelaskan, jadi kesulitan itu bisa dengan sendirinya berkurang. Ya, itu jawaban yang bagus ya. Tepuk tangan untuk kawan. Oke, dilanjutkan dengan yang pertanyaan kita, pertanyaan dari Bapak sebenarnya. Apa sih manfaat atau kegunaan kita mempelajari ini praktik ini? Ada yang bisa? Coba apa manfaatnya? Coba dijelaskan. Iya, silakan Melati. Saya perwakilan dari kelompok saya menyimpulkan apa manfaat dari kabel poros dan strap. Setelah kami pelajari kabel, kami paham bagaimana internet bisa sampai ke rumah kami dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ya, kita akan dalam waktu sehari internet ke rumah kita masing-masing terhubung dengan baik. Artinya konektivitasnya berjalan dengan baik. Oke, untuk yang terakhir, ya kan? Nah, ini mencakup perasaan ini. Nah, selama kita pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran kita baik teori maupun praktik yang kita buat? Ayo, silakan siapa yang bisa? Perasaan kami selama mengikuti pembelajaran perkabelan, kami sangat senang dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, terima kasih. Ada lagi tambahan saya? Ada tadi silakan. Gak apa-apa. Nah, itu kan ada kolaborasi, bagus. Silakan, ayo. pengalaman kami saat bekerja dengan kelompok merasa senang dan aktif mengenai pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk keduanya. Kita menjawab lebih dari satu. Bahwasanya yang mengerti, oke? Motivasi kita hari ini setelah belajar ini, ya kan? Kita belajar ini untuk kita dapat mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik penggunaan di lab atau di kantor atau di rumah kita. Jika ada jaringan kabel kita tentunya yang rusak atau tidak terhubung, kita bisa mengatasinya, ya. Jadi kita tidak perlu
mendatangkan teknisi untuk memperbaiki karena praktik kita sudah melaksanakan dengan yang Bapak harapkan ya. Dan dengan sendirinya seringlah berlatih, giatlah belajar. Apalagi penggunaan tangkriting itu biar kita terbiasa, ya kan? Karena ada beberapa mengatakan bisa alah kalau terbiasa bisa. Oke. Jadi seperti itu ya. Dan oke. Nah, materi untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, coba diperhatikan bukunya. Materi kita untuk minggu depan tolong dibaca-baca, dipelajari ya, kita lebih efisien untuk pembelajarannya. Jadi nanti biar lebih aktif dan semangat. Yaitu adalah rencana penempatan desain perangkat keras. Ini nanti terbentuk dalam studi kasus ya. Oke? Bisa ya? Nah, itu untuk pelajaran untuk minggu depan. Bapak harapkan dibaca-baca dengan baik pelajaran. Banyak bahannya dari buku internet dan yang lain-lain. Oke, Bapak tutup. Saya kira itulah pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang lebih dari Bapak dari perkataan, mohon